warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya maupun salat tarawih Masjid Darut Taqwa yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa berupaya memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada hentinya pula dilimpahkan dan dicurahkan kepada kita sekalian. Dan yang diminta oleh Allah kepada kita, kita hanya diminta untuk senantiasa bersyukur, mensyukuri segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Orang yang pandai bersyukur atas segala karunia nikmat Allah itu pasti akan merasakan kebahagiaan, ketenangan batin di dunia ini sampai nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak salah tema tausiah pada malam hari ini yang sudah ditetapkan oleh panitia Ramadan Masjid Darut Taqwa adalah kiat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu temanya Pak ya. Jadi kiat atau cara membentuk atau membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kalimat ini biasanya sering ditulis dalam undangan kalau ada orang acara pesta pernikahan. Mawaddah warahmah ya. Dan itu memang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21 sebagaimana yang saya baca di awal muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara bukti-bukti kebesaran Allah dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia ini, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah menciptakan di antara kalian dari jenis kalian sendiri, maksudnya jenis manusia bukan jenis jin dan malaikat, azwajan, pasangan-pasangan. Jadi ada laki, ada perempuan, pasangan. Itu salah satu bukti kekuasaan, kehebatan dan keluar biasaan Allah Subhanahu wa taala, ciptakan pasangan. Lalu setelah diciptakan pasangan-pasangannya, wa ja'ala bainakum, lalu Allah menciptakan lagi, menjadikan di antara kalian suami istri itu mawaddatan, rasa cinta. Jadi mawaddah itu rasa cinta, warahmatan, dan kasih sayang. Lain cinta, lain kasih sayang. Mawaddatan warahmah. Tujuannya apa? Litaskunu, agar kalian masing-masing pasangan suami istri itu litaskunu, agar kalian menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi bahagia kepada mereka, kepada istri-istri kita. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada
bukti kekuasaan Allah itu la ayatin, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau menggunakan nalarnya, mau menggunakan daya pikirnya. Itu luar biasa. Kalau ada laki, ada perempuan. Bagaimana andaikan laki semua? Ya nggak bisa berkembang. Bagaimana andaikan isinya dunia perempuan semua? Ya nggak bisa berkembang. Salah satu buktinya diciptakan ya. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini terkait dengan firman Allah yang saya baca ini, kita akan persepit bahwa di antara kiat-kiat membina rumah tangga atau tata cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya seperti yang terdapat dalam ayat ini, hendaknya kita ini tujuan membina rumah tangga itu dulu harus jelas. Tujuannya seperti disebutkan dalam ayat ini adalah agar kita ini menjadi tentram. Menjadi tentram. Menjadi tenang. Menjadi bahagia. Rasulullah juga mencontohkan kepada kita melalui sabdanya, kata Rasul, baiti jannati. Rumah tanggaku itu, kata Rasulullah, adalah sorgaku. Nabi menyampaikan, rumah tanggaku adalah sorgaku. Saya ditanya orang, Pak, sorga itu adanya di dunia atau nanti di akhirat? Menurut bapak-bapak gimana kira-kira? Di dunia ini ada sorga gak kira-kira? Pak Joko, ada sorga gak di dunia ini? Atau nanti sorganya nanti kita setelah mati dulu? Ada Pak ya? Di dunia ini ada sorga ya? Kalau ada sorga, kira-kira seperti apa itu? Dan bagaimana mewujudkannya sorga itu? Atau apakah di dunia ini nggak ada sorga? Cuman sorga-sorgaan nanti, sorga yang hakiki itu nanti di akhirat, apa begitu? Ya, tidak juga. Jadi di dunia ini ada sorga. Wang buktinya Nabi ngomong, baiti jannati, rumah tanggaku, kata Rasulullah, keluargaku adalah surgaku. Berarti di dunia ada surga. Surga, bahasa Indonesianya sorga. Nirwana itu sama, surga, nirwana. Kalau bahasa Al-Qur'annya jannah. Jannah itu diartikan surga. Surga itu ya kesenangan. Surga itu identik dengan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, apa lagi ya? Ketentraman, kesenangan, kebahagiaan, kedamaian. Apakah kalau orang duitnya banyak mesti bahagia? Kira-kira bapak-bapak. Jaminan nggak kalau duitnya orang banyak mesti bahagia? Nggak juga ya. Duitnya banyak, kalau cara memperolehnya nggak bener, iku naik bengi kayak so turu iku. Mikir terus, takut keumangan, takut ketahuan. Pokoknya kalau orang memperoleh rezeki, memperoleh jabatan, apa saja yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, itu biasanya rata-rata hidupnya nggak panjang, cepat mati. Karena dia menyiksa dirinya sendiri. Debaran jantungnya tuh, gedebak, ya pasti gitu. Kelihatan aja, menurut kita itu bagus, oh ini kaya, ini pangkatnya. Kalau diperoleh dengan tidak benar, bukan surga itu, siksaan, tersiksa batinnya. Pasti tidak. Apalagi kalau masih ada iman, kecuali kalau tidak punya iman dia. Kalau punya iman itu, kalau ada iman di dalam hati kita, kita melakukan pelanggaran, pasti itu nggak nerimo, yang di dalam nggak nerimo. Ada namanya di dalam hati nurani. Hati nurani itu nggak mau diajak jelek. Walaupun kita bohong, walaupun kita nipu, yang di dalam ini nggak mau diajak selalu. Ya. Maka itu kalau sudah bertentangan, itu sama dengan menyiksa dirinya. Dan itu bukan sorga. Kalau bukan sorga, apa kira-kira Pak? Jadi kalau di dunia ini ada sorga, di dunia juga ini ada neraka. Tapi surga di dunia, neraka di dunia ini semu sifatnya. Bukan yang sebenarnya. Nanti sorga yang sebenarnya itu nanti di akhirat sana. Sorga yang sebenarnya di sana. Tapi di dunia sudah bisa kita ciptakan. Biasanya kalau di dunia ini sudah merasakan sorga, itu nanti sudah alamat bahwa nanti sorganya itu akan juga sudah disediakan di sana.
Jadi sorga itu sebetulnya Bapak sekalian, terutama di dalam kehidupan berumah tangga kita yang menciptakan. Apa sorga itu? Ya ketenangan. Bagaimana supaya kita tenang dalam rumah tangga kita ini? Ya. Karena Islam sebagai tatanan hidup, Islam sebagai sistem kehidupan itu adalah merupakan tatanan yang paling sempurna di dunia ini. Ya. Boleh kita dengan adu argumentasi secara nalar, secara pikir ya, maupun secara dalil Quran itu memang luar biasa. Luar biasa. Karena di dalam Islam itu tidak ada sisi-sisi kehidupan yang tidak diatur, Pak. Islam mengatur bagaimana cara kita menjalin hubungan mesra dengan dia sebagai diajarkan kita melalui ibadah-ibadah kita. Jadi kita beribadah itu kan berkomunikasi dengan Allah sebetulnya. Dan itu nikmat. Kalau kita mau belajar beribadah yang benar ada nikmat ya. Ya. Itu diatur oleh Allah. Bagaimana berkomunikasi yang benar antara sang pencipta dengan sang yang diciptakan, yaitu manusia, itu diatur. Allah juga kesempurnaan Islam sudah mengatur bagaimana kita ini menjalin hubungan dengan alam sekitar kita. Karena alam ini kalau kita rusak, kalau kita sembrono, itu akibatnya akan balik menimpa kita. Coba sembronoin alam sekitar, pasti akan kembali. Bukan di sana nanti, di dunia sudah kita ya. Misalnya kita memperlakukan alam sekitar kita itu secara sembrono. Ya. Kemudian Islam juga mengatur bagaimana tata cara hubungan sesama manusia. Hubungan Allah dengan manusia diatur, hubungan manusia dengan alam diatur, hubungan manusia dengan sesama manusia diatur. Itu luar biasa Islam. Dalam hubungan rumah tangga, membina rumah tangga lebih tertib lagi. Bukan cuma diatur bagaimana caranya mempersiapkan pesta pernikahan. Bukan cuma itu dalam Islam. Tapi dalam Islam itu sebelum kita berumah tangga, Bapak sekalian, sudah diatur bagaimana cara mencari calon suami yang baik. Ada aturannya dalam Islam. Baik di Quran maupun hadis. Bagaimana cara seorang istri mencari calon suami yang baik. Bagaimana caranya suami mencari calon istri yang baik. Bagaimana orang tua mencari calon menantu yang baik. Bagaimana cara menantu mencari calon mertua yang baik. Semua diatur lengkap. Cuman kita kadang-kadang sembrono. Sudah diatur, Pak. Sebab kadang-kadang ada mertua baik. Ya Pak, banyak ya mertua baik. Tapi mantunya kadang-kadang yang kurang ngajar. Ngomongin nih Pak, iku lombok teko maneh kalau ya. Ya coba ya. Ya, iku lombok teko maneh, teko Lamongan. Biasanya nek teko iku paling-paling bawa singkong. Engko nek ape balik jaluk duit sing wake. Krungu mbek mertuane. Ini kan namanya mantu kurang ngajar ini ya. Apa enggak? Bagaimana kira-kira ini ya? Mertuanya bagai mantunya kayak gini. Maka hati-hati Bapak Ibu mencari calon menantu itu, hati-hati. Kadang-kadang mantunya baik, mertuanya sing rada usil. Ya Pak Joko ya. Ya gitu ya. Menantunya bagus, mertuanya sing aduh, enggak bisa baikkan. Dikit-dikit wes kamu pegatan aja. Ceraikan saja istrimu, kenemenan gitu ya. Mestinya enggak begitu. Bagaimana kalau orang cekcok rumah tangga itu diperbaiki, tapi ini enggak. Itu mertua sing elek. Maka hati-hati. Kadang-kadang suaminya baik, istrinya yang enggak karu-karuan. Kadang-kadang istrinya baik, suaminya yang enggak karu-karuan. Ada Pak orang kayak gini nih. Ada ya. Makanya dalam Islam itu sebagai tatanan hidup, aturan hidup, sistem kehidupan sempurna diatur semua. Cuman kita ini kadang-kadang membina rumah tangga sembrono. Ketemunya cuman di HP langsung nikah. Gitu ya. Ketemunya di stasiun belum sampai langsung nikah, langsung dilamar. Yang diperhatikan cuma cantiknya tok, nggak tahu yang di dalamnya koyo opo. Casingnya tok yang diperhatikan, nggak tahu isinya di dalamnya ya. Nah, itu kita kadang-kadang. Makanya Islam menganjurkan itu jangan jauh-jauh sebelumnya itu. Diawali dengan jangan langsung ketemu di HP, ketemu di satu langsung jadi. Ya. Begitu mau menikah, ada acara nikahnya cuma diberi tausiah, khutbah nikah namanya 15 menit. 15 menit ceramah pernikahan menjelang akad nikah. Itu aja kadang-kadang orang minta pakai bahasa Arab. Setahun yang lalu saya diundang orang suruh memberikan tausiah. Biasanya menjelang pernikahan itu kan sunnah Rasul ada nasihat khutbah nikah namanya. Khutbah nikah itu artinya nasihat pernikahan. Itu cuma 15 menit.
Terus saya sampai di sana masih dibisiki sama orang, Pak nanti pakai bahasa Arab Pak. Suruh memberikan nasihat perkawinan, suruh pakai bahasa Arab. Saya balik bertanya, Pak mohon maaf yang mau menikah ini orang Arab apa orang Jawa? Katanya, yang lakinya orang Banjar, yang perempuannya orang nikah. Bisa bahasa Arab Pak? Buatan saged. Lah, untuk apa saya suruh berceramah orang nggak ngerti? Mubazir itu ya, lebih baik saya pulang. Oh jangan Pak ya, anu Pak soalnya tamunya dari jauh ini nanti kasihan naik panas. Ya lo begitu omongnya. Ya, jadi hanya ingin koyok formalitas saja. Itu. Apa yang bisa didapatkan orang mau berumah tangga hanya mendapatkan nasihat 15 menit. Orang mau beternak lele saja Bapak sekalian, mau beternak lele ya. Itu kursus 11 bulan mau beternak lele loh yo. Kalau mau beternak bebek sekurang-kurangnya 1 tahun kursusnya supaya nanti peternakannya nih. Ini mau menikahkan orang, bahasa kasarnya mau beternak manusia. Diceramahi cuma 15 menit bisa dapat toh. Maka ini akibatnya banyak rumah tangga yang kadang-kadang kandas. Bukan sorgaku, rumah tanggaku, sorgaku. Tapi rumah tanggaku adalah nerakaku. Kenapa? Salah dalam merencanakan. Kalau kita mau menikah perlu direncanakan ya Mas ya? Perlu. Atau langsung menikah saja gitu. Perlu direncanakan nggak? Perlu. Ada 3 kunci sukses ini yang belum menikah nih. Ada 3 kunci sukses kalau ingin berhasil rumah tangganya. Yang pertama harus sukses perencanaan. Sebetulnya konsep ini bukan cuma nikah, semua pekerjaan sukses perencanaan. Segala sesuatu kalau direncanakan dengan baik itu pasti nanti pelaksanaannya baik. Yang pertama sukses perencanaan. Kalau sukses perencanaan akan sukses pelaksanaan. Kalau sukses pelaksanaan akan sukses hasil. Pasti itu. Orang mau naik haji, nggak kursus menasik haji, sampai di Mekah nanti lolak-lolok di sana ya itu ya. Iya. Kadang-kadang sudah pakai pakaian ihram, sedang muhrim tuh celana dalamnya nggak dibuka. Saya ketemu Pak waktu naik haji kayak gitu. Loh Pak sampean kan sedang ihram, kok celana dalamnya nggak buka? Oh nggak apa-apa katanya. Astagfirullah. Ini karena ke Mekah itu nggak belajar dulu. Kalau perencanaannya sudah gagal, nanti pelaksanaannya juga sukses. Semua, sholat juga begitu. Kalau ada orang sholat tidak direncanakan, tidak dipersiapkan, sholat-sholatan nanti, sholatnya nggak sukses. Mau menikah, nggak direncanakan dengan, pelaksanaannya baik. Bisa yang diundang nanti itu 100 orang, persiapannya cuman kecewa nanti, nggak keumanan. Ya, saya pernah Pak di Surabaya, diundang orang itu nggak keumanan makanannya. Ya ini kan orang yang mengadakan acara nggak di itu ya. Sukses. Oh kita mau cuci tangan saja itu kalau nggak dipersiapkan yo gelebakan. Mau cuci tangan baru cuci tangan. Apalagi mau membentuk rumah tangga. Cuman diberi nasihat 15 menit bisa apa? Kursus. Makanya masjid-masjid ini sekarang mestinya sudah harus ada itu dibuat. Adik-adik yang mau menikah itu ya minimal di kursus. Kalau nggak bisa ya 9 bulan ya 5 bulan lah. Diberi bekal bagaimana cara mengelola rumah tangga yang baik. Terutama hak-hak dan kewajiban. Biasanya rumah tangga itu goncang Bapak Ibu sekalian. Antara suami dengan istri. Antara anak dengan orang tua. Sebabnya cuma satu. Masing-masing pihak itu nggak ngerti hak, nggak ngerti kewajiban. Kan kita hidup di mana saja itu pasti ada hak, ada kewajiban. Nggih Pak? Di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya, itu artinya haknya istri kepada suaminya. Sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri kepada suami, itu haknya suami kepada istrinya. Ini kalau tidak berjalan, tidak seimbang, pasti rumah tangga kita kadang-kadang goyang. Laksana mobil, kalau rodanya 4, satunya bocor kan enggak? Ya, kadang-kadang enggak bisa jalan. Seperti itu. Makanya yang paling penting kita harus mengerti apakah kita sebagai suami pahami kewajiban kita sebagai suami apa. Kewajiban Anda sebagai istri apa. Ya, bagaimana? Jadi salah satu di antaranya kewajiban suami itu adalah suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu harus menjadi pemimpin, pelindung, pengayom bagi para istri. Ya. Itu pelindung, pemimpin. Makanya jangan sampai istrinya lebih pintar daripada suaminya nanti kuala ya. Nah, usahakan sedapat mungkin suami lebih pintar daripada istri. Ya, karena pemimpin. Terus yang kedua, tugas suami juga itu tentang nafkah rumah tangga. Rumah tangga itu harus butuh ya. Makanya jangan menikah dulu kalau pekerjaannya belum mapan ya. Menikah dulu. Nanti kasih anak-anaknya orang. Itu wajib itu.
Terus kalau kita menikah nanti belum dipersiapkan sedemikian rupa, terus bagaimana nanti? Sudah punya anak, punya kini ya. Maka itu ya. Dan ada juga kadang-kadang memang suami itu apa ya terhadap istrinya itu medit gitu loh Pak ya. Medit. Maka kata Rasulullah, syarruz zauji al-mudayyiqu ala ahlihi. Suami yang paling jelek kata Rasul. Suami yang paling welek. Siapa dia? Ialah suami yang suka mempersulit belanja rumah tangganya. Kalau istrinya dikasih duit itu dikit-dikit dikasih sedikit. Kadang-kadang disembunyikan di kaos kaki sepatu. Ya, saking meditnya Pak ya. Ada kira-kira suami kayak gini ada? Iya. Tapi suami istri juga kadang-kadang nakalan Pak. Kalau diberi semua terus kita butuh minta lagi nanti wangil. Ada ya istri kayak gitu. Kalau dikasih semua diminta lagi angel. Untuk kebutuhan beli bensin Bapak itu saya kaono ya. Jadi memang disinilah indahnya berumah tangga. Jadi antara hak dan kewajiban itu terseimbang. Kewajibannya istri apa? Harus taat kepada suami selama tidak diperintah dengan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah, aturan Rasul, dan aturan-aturan norma-norma yang kita sepakati. Wajib taat. Wajib taat. Tapi kalau suaminya mengatakan mau makan terus nyolong ndoke tonggo gitu ya jangan. Itu nggak boleh, itu kan itu bertentangan. Wajib. Terus suami istri juga itu tidak boleh keluar dari rumah meninggalkan rumah tangganya tanpa sepengetahuan atau seizin suami. Nggak boleh. Nah, ini istri-istri sekarang bagaimana nggak gini ya? Terus istri itu harus bertutur kata yang sama nih. Suami istri kalau berkomunikasi harus bertutur kata yang baik, yang lembut. Sebab setiap orang itu butuh kelembutan. Ini Pak Joko, butuh perhatian, butuh penghargaan, butuh kasih sayang, butuh rasa cinta. Betul Pak ya? Kalau kita misalnya suami sudah nggak mencintai istrinya, wow, neraka sudah ini. Kalau seorang istri tidak peduli dengan suaminya, neraka ini. Kalau seorang suami sudah tidak lagi menghargai istrinya, ya repot. Maka kita harus saling apa? Jadi dalam berumah tangga itu kata saling memahami, saling memaklumi, saling membantu, saling mengerti, saling menasehati, saling melengkapi. Harus kata saling itu. Itu tata cara membina rumah tangga menurut. Kalau seperti ini, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi sorga. Jadi ikuti aturan-aturan Allah dan Rasulullah, itu insya Allah rumah tangga kita akan menjadi. Nanti juga kalau kita punya anak, akan lahir anak-anak juga yang baik. Biasanya kalau bapak ibunya baik, anak-anaknya pasti baik. Kalau ibunya suka tukaran di depan anak-anaknya, anaknya juga gitu. Kalau bapaknya seneng misu, anak-anaknya juga suka misu. Pasti niru. Lihat tongkat. Kalau tongkatnya bengkok, bayangannya ikut bengkok. Pepatah ini. Pohon itu, buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohon. Itu biasanya itu ini orang-orang dulu ini. Pohon itu buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohon. Artinya kalau orang tuanya, ayahnya begitu, anaknya begitu, nanti anaknya juga terus begitu. Makanya penting kita supaya kita melahirkan generasi-generasi yang baik. Itu sebabnya kata Rasulullah SAW. Saya ingin tutup tausiain dengan pesan Rasulullah. Inna min sa'adatil mar'i, di antara tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda ketentraman, tanda-tanda kedamaian hati sebuah rumah tangga itu, pertama ayyakuna zaujuhu solihan. Suaminya itu suaminya apik, suami yang soleh. Soleh itu artinya baik. Bertutur kata baik, bergaul baik, menanggung belanja rumah tangga baik, dengan tetangga kiri kanan baik. Itu alamat rumah tangga akan bahagia. Ya, suaminya suami yang baik. Maka kalau cari calon, hati-hati tadi perencanaannya. Yang kedua kata Rasulullah, wa antakuna zaujatuhu solihatan. Suaminya menjadi suami yang soleh, suami yang baik, istrinya juga menjadi wanita yang soleha. Masya Allah. Berapa rumah tangga? Walaupun duitnya rumahnya nggak mewah-mewah, tapi kalau sudah soleh itu sama yang lainnya ikut baik semua. Yang berikutnya wa antakuna baituhu wasiatan. Rumah tangganya ya sederhana, nggak terlalu sempit tapi nggak terlalu besar juga. Sebab rumah Pak kalau terlalu besar juga, sementara penghuninya misalnya cuman berdua saja, anak-anaknya sudah pada kemana, itu juga beban. Rumah kalau terlalu kecil juga beban. Jadi yang bagus itu rumah sederhana.
Ya kayak modelnya rumah-rumah di Kukupang ini rumah sederhana menurut saya. Terlalu besar enggak, terlalu kecil juga enggak. Itu akan membuat kehidupan sebuah rumah tangga bahagia. Terus yang terakhir kata Rasulullah, wa ayyakuna auladuhu mabruran. Anak-anaknya, putra-putrinya itu menjadi anak-anak yang baik, ya, cantik-cantik, sekolahnya terdidik, akhlaknya, moralnya bagus, bertutur kata dengan orang tuanya bagus ya. Tapi coba bayangkan kalau di dalam sebuah rumah tangga, istri nek nyapa suami nyentak. Ada Pak kira-kira Pak, istri itu dikit-dikit nyentak suami. Coba lihat di Surabaya ini rata-rata lebih banyak janda daripada duda di Surabaya. Perhatikan, banyak yang suami mati duluan. Saya ditanya sama tetangga, kenapa Pak sampean kok tetangganya rata-rata janda? Saya jawab dengan guyon tapi ya, keakian nyentak suami sampean, makanya suaminya itu cepat mati. Keakian disentak mbak bujune. Oh, kalau kita disentak itu Pak sama istri itu berapa uras saraf yang putus itu, bukan main itu ya. Makanya supaya suami kita, ibu dengarkan, jangan sering disentak. Nanti kalau sering disentak cepat mati. Tapi bapak-bapak juga begitu kepada istri. Ya ngomong kata-kata yang halus. Jangan cuma waktu mantenanya dulu dipanggil dek, sayang, setelah tua boe, ya jangan ya. Nah, ini beberapa kiat-kiat cara membina rumah tangga yang dituntunkan oleh Rasulullah maupun Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita patuhi, kita ikuti, yakin rumah tangga kita di dunia ini pasti akan menjadi surga. Surga, tentrem, nyaman, damai, sentosa, bahagia. Dan kalau itu sudah terjadi, itu alamat juga surga yang hakiki nanti di akhirat itu sudah siap menanti kita. Kalau kita kelola dengan rumah tangga kita dengan baik, berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dijamin dengan ekonomi, sumber ekonomi yang memadai, tentram rumah tangganya, hidup bertetangga juga baik, memiliki teman yang baik-baik. Subhanallah, itulah sorga, gambaran sorga dunia. Mudah-mudahan itu semuanya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapainya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.